habis ya, habis kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah takbir rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa hari yang kelima dan malam ini kita melaksanakan aktivitas hari ke-6 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan dengan ridho dan pahalanya, dan mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kesehatan bagi kita untuk bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, karena sesungguhnya ibadah yang diperintahkan itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya, agar hambanya beriman bisa meraih derajat kemuliaan, derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu kita yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti ada kemanfaatannya, pasti ada hikmahnya. Termasuk perintah puasa di bulan Ramadan ini khususnya juga banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Meskipun sekarang kita belum bisa menentukan persisnya hikmah apa yang kita dapatkan, tetapi di antara hikmah-hikmah itu ada yang sudah diketahui sebagian oleh para ahli, para sarjana, yang terkait salah satu di antara yaitu puasa kaitannya dengan kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, selama kita masih diberi kesempatan di dunia ini, tidak akan bisa lepas pembicaraan kita. Kalau kita ingin sehat, harus memperhatikan segi jasmani kita dan juga rohani kita. Dan ibadah puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata besar sekali manfaatnya untuk kesehatan kita itu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul badan al-subuh." Setiap sesuatu pasti ada pembersihnya, dan yang menjadi pembersih badan itu adalah rasa lapar. Dan rasa lapar diantaranya bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan perintah puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam pembicaraan kesehatan, ada yang mengatakan bahwa tidak sedikit orang itu yang sakit bukan karena penyakit seperti bakteri atau virus misalnya, tetapi banyak orang yang sakit yang disebabkan karena pola makan dan juga jenis makanan yang tidak baik. Pada baginda Rasulullah SAW menyarankan, mencontohkan pada kita. Dalam hal ini beliau dikatakan Nabi itu kalau makan, dia tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Sehingga dari pelaksanaan seperti itu, pola makan yang seperti itu, dalam kisah Nabi jarang sekali jatuh sakit, sehingga kesehatannya terjaga dengan baik. Karena apa? Didukung dengan pola makan yang baik. Di samping itu juga jenis makanan untuk saat sekarang barangkali
Mungkin karena situasi. Begitu banyak makanan yang disediakan, termasuk makanan siap saji, yang kadang-kadang dalam produksinya bagaimana agar makanan itu bisa awet, dan makanan bisa awet, maka juga dicampurkan, diberikan dan pengawet dan kimia. Yang akhirnya ketika makanan yang mengandung kimia itu kita konsumsi terus-menerus, sehingga di tubuh kita ada kimia-kimia yang sesungguhnya sangat membahayakan kesehatan kita, maka terjadilah apa yang dikatakan bahwa banyak orang sakit bukan karena penyakit, tetapi karena pola makan dan makanan yang tidak baik. Selama Ramadan kita dilatih, dipaksa untuk bisa melaksanakan kebutuhan kita akan makan dan minum dengan pola yang diatur sedemikian rupa, sehingga kita bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus dalam waktu yang terukur. Sehingga selama kita dalam masalah puasa sesuai dengan aturan yang disunahkan, seperti mentakbirkan sahur, mentakbirkan buka puasa, bersegerakan, insya Allah kita akan terjaga kesehatan kita. Dan lapar haus yang kita rasakan itu pun akan berdampak pada apa? Metabolisme yang ada di tubuh kita. Ada seorang profesor dari Jepang, saya lupa nama dan juga istilah teorinya, bahwa ketika manusia itu dalam keadaan lapar, maka secara alami akan terjadi pertarungan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Karena asupan makan yang dibutuhkan berkurang, maka akhirnya pertarungan akan terjadi, dan sel-sel yang lemah, yang sudah tidak berfungsi, bahkan sel-sel mati, itu akan dimakan oleh sel-sel yang aktif, yang hidup, yang sehat. Sehingga pada akhirnya dengan situasi lapar itu akan bisa membersihkan tubuh itu dari sel-sel yang mati, yang tidak berfungsi, yang sudah tidak kuat lagi, dan pada akhirnya hanya ada sel-sel yang kuat, yang bermanfaat untuk regenerasi sel berikutnya. Masya Allah. Di dalam Islam diajarkan kita puasa agar bisa merasakan lapar dalam ukuran tertentu sehingga tidak sampai posisi kelaparan. Maka dalam situasi seperti itu insya Allah akan terjadi proses alamiah yang bisa menyeimbangkan sel-sel dalam tubuh kita, sehingga terjadi bahwa sel-sel yang kuat, yang bermanfaat itulah yang akan terus melanjutkan aktivitas untuk regenerasi, untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga organ-organ tubuh kita. Masya Allah. Jadi apa yang dikatakan pembersih badan adalah puasa, antara lain maksudnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur secara fisik puasa ternyata punya dampak kesehatan. Demikian juga secara non fisik. Ahli kesehatan mengatakan bahwa ada orang yang sakit secara fisik diperiksa secara medis tidak ada kelainan, semuanya normal. Tapi orang yang bersangkutan kok mengeluh sakit dan sebagainya, akhirnya dikatakan bahwa orang ini menderita, yaitu psikis, sehingga disebut psikosomatik. Kejiwaannya yang sakit, maka kemudian berdampak pada fisiknya pun ikut sakit. Meskipun kita diperiksa, kelihatannya normal, sehat, tidak ada kelainan. Nah, oleh karena itu, secara rohani puasa juga punya dampak positif. Nabi katakan, asyamu sunnatun, puasa itu laksana pemisah. Nabi katakan, asyamu nisfus sabr, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ketika kita melaksanakan puasa dengan baik, sehingga ada perisai pertahanan pada diri kita, yang kedua adalah perisai terkait dengan keselamatan rohani kita. Dengan tumbuhnya kesabaran, insya Allah kita bisa lebih mengendalikan emosi kita, bisa lebih tenang dalam menghadapi segala macam permasalahan hidup,
yang kadang-kadang juga sulit, kadang-kadang berat, tetapi orang-orang yang sabar insya Allah akan bisa melalui ujian itu dengan hasil yang sangat-sangat menggembirakan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah katakan, wa man khafa maqama rabbi wa nafsa al-hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa. Bahwa orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mau mengendalikan hawa nafsunya, maka saudara yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Bisa mengendalikan nafsu, artinya punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan taat, kekuatan iman yang tiada lain itu bisa diperoleh dengan cara mengintensifkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan melaksanakan perintah puasa itu. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini betul-betul nanti bisa berdampak pada diri kita, kesehatan rohani kita, dan juga kesehatan jasmani kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dan juga bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.